Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran IPA bersama Ibu Lisa. Materi kali ini kita akan membahas tentang pengukuran. Like dan subscribe ya, terima kasih. Untuk peta konsep pengukuran, kita akan membahas pengertian pengukuran, apa saja besaran, sistem internasional, dan juga alat ukur. Untuk besaran, nanti kita akan membahas juga tentang besaran pokok dan besaran turunan. Untuk alat ukur yang akan kita bahas di sini, antara lain adalah alat ukur panjang, alat ukur massa, alat ukur waktu, dan juga alat ukur suhu. Apa itu mengukur? Mengukur adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, seperti perjumpaan kemarin ya, kalian diberi tugas untuk mengukur panjang meja. Contohnya, kalian bisa menggunakan alat ukur, yaitu alat ukur yang baku adalah penggaris, sedangkan alat ukur yang tidak baku kalian gunakan tangan, yaitu jengkal. Nah, apa itu pengertian dari besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Ciri-ciri besaran fisika adalah dapat diukur, memiliki satuan, dan dinyatakan dengan angka. Besaran-besaran di dalam IPA antara lain besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Besaran pokok dan juga besaran turunan. Kita akan membahas lebih lanjut tentang besaran pokok dan juga besaran turunan. Besaran pokok artinya adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Besaran pokok dengan satuan dalam sistem internasional atau SI ada 7. 1. Panjang, satuannya meter, alat ukurnya penggaris. 2. Massa, satuannya kilogram, alat ukur neraca. 3. Waktu, satuannya sekon atau detik, alat ukurnya stopwatch. 4. Suhu, satuannya Kelvin, alat ukurnya termometer. 5. Kuat arus, satuannya ampere, alat ukur ampere meter. 6. Jumlah zat, satuannya mol. Dan 7. Intensitas cahaya, satuannya kandela dengan alat ukur light meter. Besaran turunan artinya adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Beberapa macam besaran turunan. 1. Luas. Luas mengapa disebut besaran turunan? Karena dia berasal dari besaran panjang. Sehingga satuan luas adalah meter persegi atau meter pangkat 2. Volume. Volume juga merupakan turunan dari besaran pokok panjang dengan satuan meter pangkat 3 atau meter kubik. Massa jenis merupakan turunan dari besaran pokok massa. Kecepatan merupakan turunan dari besaran pokok panjang dan waktu, dan percepatan merupakan turunan dari besaran pokok waktu. Selain ada yang tadi, ternyata ada juga besaran turunan yang meliputi konsentrasi larutan, laju pertumbuhan. Nah, kita nanti akan bahas ya. Berikutnya, satuan internasional untuk panjang dalam SI adalah meter. 1 meter didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya pada selang waktu 1/299792458 sekon. Satuan panjang dapat diturunkan dari 1 meter standar yang telah ditentukan sebagai berikut.
1 desimeter adalah 10 pangkat min 1 meter, 1 cm adalah 10 pangkat min 2 meter, 1 mm adalah 10 pangkat min 3 meter, 1 dekameter adalah 10 pangkat 1 meter, 1 hektometer sama dengan 10 pangkat 2 meter, dan 1 kilometer adalah 10 pangkat 3 meter. Itu adalah bentuk dari konversi dari satuan-satuan internasional panjang. Berikutnya adalah satuan internasional untuk massa. Dalam SI, satuan massa dinyatakan dalam kilogram. 1 kilogram didefinisikan sebagai massa 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Satuan massa dapat diturunkan dari 1 kilogram standar yang telah ditentukan sebagai berikut. 1 ton sama dengan 1000 kg, 1 kuintal sama dengan 100 kg, 1 hektogram sama dengan 1 ons, 1 dekagram sama dengan 0,01 kg, 1 gram sama dengan 0,001 kg, 1 miligram sama dengan 10 pangkat min 6 kg, 1 mikrogram sama dengan 10 pangkat min 9 kg. Satuan internasional untuk waktu dinyatakan dalam sekon atau detik. 1 sekon didefinisikan sebagai selang waktu yang diperlukan oleh atom cesium min 133 untuk melakukan getaran sebanyak 91926317770 kali. 1 menit sama dengan 60 sekon. 1 jam sama dengan 3600 sekon. 1 hari sama dengan 86.400 sekon. Cobalah kamu tentukan sendiri ya berapa sekon untuk 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dan 1 abad. Bagaimana cara kita mengkonversi satuan panjang, massa, dan waktu? Yuk kita simak. Untuk tangga konversi panjang, ketika turun dikali 10 dan naik dibagi 10. Untuk tangga konversi luas, karena luas memiliki satuan berpangkat 2 atau persegi, maka ketika turun 1 langkah dikali 100 dan naik 1 langkah dibagi 100. Berikutnya, tangga konversi volume. Volume memiliki satuan pangkat 3 atau kubik, sehingga ketika turun 1 langkah akan dikali 1000 dan ketika naik 1 langkah akan dibagi dengan 1000. Contoh soal. 1. Nyatakan jarak 2000 meter dalam cm dan kilometer. 2. Konversikan 100 cm persegi dalam meter persegi dan milimeter persegi. 3. Nyatakan massa benda 10.000 gram dalam kilogram dan miligram. Bagaimana caranya? Yuk kita akan kerjakan bersama-sama. Mari kita coba selesaikan soal yang tadi diberikan. Soal nomor 1A, 2000 meter berapa sentimeter? Meter ke senti artinya dikali 100, sehingga 2000 meter adalah 200.000 cm. Untuk yang B, 2000 meter berapa kilometer? Meter ke kilometer artinya naik dan itu artinya dibagi. Dibagi berapa? Karena ada 3 langkah berarti dibagi 1000. 2000 meter sama dengan 2 kilometer. Untuk soal 2A, 100 cm persegi berapa meter persegi? Sentimeter ke meter itu naik sehingga dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 10.000. Jadi jawabannya adalah 0,01 meter persegi. Sedangkan untuk yang B, 100 cm persegi berapa milimeter persegi? Sentimeter ke milimeter turun, artinya dikali. Dikali berapa? Dikali 100, sehingga jawabannya adalah 10.000 milimeter persegi. Nah, kita akan membahas alat ukur panjang. Salah satunya yang pertama adalah mistar. Mistar atau penggaris memiliki tingkat ketelitian 1 mm. Nah,
Di sini yang kedua adalah jangka sorong. Itu adalah bentuk dari jangka sorong. Jangka sorong memiliki tingkat ketelitian 0,01 cm atau 0,1 mm. Nah, bagaimana cara kita membaca jangka sorong? Jangka sorong memiliki dua skala. Skala yang atas namanya adalah skala utama, sedangkan skala yang di bawah namanya adalah skala nonius. Nah, cara membacanya kita cari angka terakhir pada skala utama dan cari garis yang berhimpit pada skala nonius. Nah, sebagai contoh, skala utamanya adalah 4,2 cm, skala nonius 0,05 cm, sehingga dibaca 4,25 cm. Mikrometer skrup memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala utama yang terletak horizontal, sedangkan skala nonius terletak vertikal. Sebagai contoh, cara membaca mikrometer skrup. Skala utama berhenti di angka 3,5 mm. Skala nonius yang garisnya lurus dengan garis tengah adalah 0,12 mm. Sehingga pembacaannya adalah 3,62 mm atau 0,362 cm. Alat ukur massa. Alat ukur massa adalah neraca. Misalnya neraca sama lengan, neraca 3 lengan, dan neraca 4 lengan. Neraca 3 lengan memiliki tingkat ketelitian 0,1 gram, sedangkan neraca 4 lengan memiliki tingkat ketelitian 0,01 gram. Di sini contohnya di bawah ada neraca 3 lengan. Cara mengukurnya bagaimana? Jadi, letakkanlah posisi neraca hingga seimbang. Jika sudah seimbang, bandulnya silakan dibaca mulai dari lengan depan, lengan tengah, dan lengan belakang. Jadi, diurutkannya seperti itu ya. Nanti tinggal kalian jumlahkan. Alat ukur waktu. Alat ukur waktu adalah stopwatch. Stopwatch ada dua jenis, yaitu stopwatch mekanis memiliki tingkat ketelitian 0,1 sekon dan stopwatch elektronik memiliki tingkat ketelitian 0,001 sekon. Selain stopwatch, alat ukur waktu adalah jam tangan atau arloji yang tingkat ketelitiannya 1 sekon. Baiklah, kita menuju ke besaran suhu. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Tapi ingat, tangan adalah organ yang bukan digunakan sebagai pengukur suhu. Jadi salah ya jika kita mengukur suhu dengan tangan. Alat ukur suhu yang benar adalah termometer. Jadi termometer adalah alat untuk mengukur suhu benda dengan tepat dan menyatakannya dengan angka. Prinsip kerjanya, volume zat akan berubah jika dipanaskan atau didinginkan. Naik turunnya volume zat itulah yang dijadikan patokannya. Nah, perbandingan skala termometer. Ada 4 skala dalam termometer, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Perbandingannya adalah 100 banding 80 dibanding 180 dan banding 100. Hubungan antara Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin adalah C banding R banding F min 32 banding K min 273 adalah 5 banding 4 banding 9 banding 5. Jadi, jika ditulis rumusnya adalah
Hubungan Fahrenheit dengan Reaumur, rumusnya adalah F sama dengan 9/4 R ditambah 32. Hubungan Celcius dan Reaumur, C sama dengan 5/4 R. Hubungan Celcius dengan Fahrenheit, C sama dengan 5/9 F min 32. Hubungan Celcius dengan Kelvin, C sama dengan K dikurangi 273. Untuk besaran turunan, kita akan mencoba bahas tentang laju pertumbuhan. Cara mencari laju pertumbuhan sama dengan tinggi akhir tanaman dikurangi tinggi awal tanaman dibagi waktu. Contoh soalnya, tinggi tanaman kacang hijau di minggu pertama 2 cm. Nah, di minggu kedua adalah 4 cm. Berapa laju pertumbuhannya? Berarti laju pertumbuhan sama dengan 4 dikurangi 2 dibagi 2 minggu. Hasilnya adalah 1 cm per minggu. Besaran turunan berikutnya adalah konsentrasi larutan. Cara mencari konsentrasi larutan sama dengan massa zat terlarut dibagi volume pelarut. Contoh soalnya, Adit membuat larutan gula dengan mencampur 5 gram gula ke dalam 250 ml air. Tentukan konsentrasi larutan gulanya. Konsentrasi larutan sama dengan 5 gram dibagi 250 ml sama dengan 0,02 gram per mililiter. Nah, untuk tugas kalian di rumah, silahkan kerjakan. 1. Nyatakanlah jarak 200 meter dalam milimeter dan desimeter. 2. Konversikanlah 1000 cm persegi dalam cm persegi dan desimeter persegi. 3. Konversikanlah 100 cm kubik dalam cm kubik dan desimeter kubik. Selain soal ini, kalian juga harus mengerjakan soal di kotak yang kuning juga. Silakan kalian cari alat ukur yang sesuai dengan cerita di atas. Nah, untuk yang selanjutnya adalah isi tabel suhu. Silakan lengkapi sesuai rumus yang tadi kita bahas. Baiklah, pertemuan kali ini kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.